Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Hadi dari Universitas Kuningan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan eh, mem- mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan dari materi yang saya ajari, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila, di mana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta. Demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berukur berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Seperti itu teman-teman. Di sini juga ada beberapa kolektivitas, ya ada 3 kolektivitas. Yang pertama tradisi kolektivitasme dari permusyawaratan desa. Kedua ada ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, yang ketiga, paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya, yaitu yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, yang diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, teman-teman, ini merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pada Indonesia juga adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja autokrat. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan praktik setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa. Yang kedua juga ada sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari teologisnya, inti dari keyakinan Islam dalam pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah yang satu-satunya. Wujud yang pasti, semua selain Tuhan bersifat nisbi atau belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan politik, kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Ada lagi yang ketiga, yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Nah, seperti teman-teman. Perkembangan sejarah juga menurut Budiarjo 2008 menyatakan bahwa sudut pandang sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional, yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Seperti teman-teman. Ada lagi nih,
masa Republik Indonesia kedua, yaitu 1959 sampai dengan 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangannya dari demokrasi konstitusional, yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Nah, yang ketiga ada lagi nih guys, masa Republik Indonesia yang ketiga adalah 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Nah, yang terakhir masa Republik Indonesia yang keempat 1908 sampai sekarang ini, itu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia kedua. Tapi untuk sekarang, di masa sekarang masih rendah demokrasi Indonesia ini. Oke teman-teman, mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena ada kekurangan datangnya dari diri saya, kelebihnya datang dari Yang Maha Pencipta. Terima kasih. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.